Orang yang tidak menerima rukhsahnya Allah Ta'ala, jadi orang wajib-wajib dilakoni, terus kadang-kadang mergo dadi identitas isin ninggal. Kalau orang biasa puasa Senin Kemis, saking terkenal puasa Senin Kemis sampai muka nopo isin, itu dosanya kayak gunung Arafah. Hadis iki apa lo, gue puasa Senin Kemis. Jadi ala kira ora puasa Senin Kemis nampa rukhsah pengen, ini ora nampa jadi gak nglakoni. Karena mengkawana wali ngatasi mamal ismi yang disapa misli jibali Arafah itu koyok gunung Arafah. Jadi pengiran itu aneh sing apik to. Jadi misalnya ana wong maca Quran kok yakin ra disepuro itu dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyangka dosane ra disepuro itu dianggap ngenyek pengiran. Mana ana wong wali ku mergo ndablek. Dene wong ndablek ra wali ku goblok-gobloke wong. Jadi daftar wali lewat jalur napa? Tapi potongannya ya tetap wali, mungkin serabakan. Jadi wali itu gampang. Jadi kok ada jadi wali, sebejane wong. Enggak lah terang, caranya jadi wali. Sing gampang-gampang, nak mau bar Ramadan tak delok wis masuk tau urung. Nah ora tak sidang dong. Ya jadi kan ada jadi wali, usul yang pengadilan kudu dimenang lho. Rawi rana hadis sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun, wasiratu tawi siratal mustaqim dumatun peteng. Wasiratu te dalan lagu maring sirat wal yaqinu yakin. Wa te kang yakin tahqiqu tasdiki iku bener barang sing tasdik tahqiqu tasdiki. Iku tahqiq dalam benerno. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat. Kanggo benerno biru kan barang kok. Iki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangeran. Tahqiqu tasdiki iku duwe akurasi benerno. Bilwaibi kelan barang goib carane bibi izalati kulli roibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan bi izalati kulli roibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan pun kula baleni saking awal wal maqalatu rabi'ah kula terangno Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe adzulumatu khamsun dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Di mergo Abu Bakar wong saleh nek kegelepane yo luwih akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe mung piro? 5. Nah, zaman akhir ora ada 5 ribuan lho. Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Seneng dunya macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunya atau apa saja yang murahan niku darani dunya. Kalau terang definisi dunia, dunia kata dana ya dunuan. Kalau sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah jadi dania terus ditakhfif hamzah jadi ya dania terus mengikuti wazan fula jadi dunia. Yang berbarang sing hina itu jenenge apa? Dunia. Atau barang sing dekat itu jenenge dunia. Kemana nih dunia saiki dana itu maknanya dekat akhirat nanti semua nawa yang gue sesuai paham sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji itu randunya ini kesaksian akhirat sehingga ketika Ibnu Khaldun itu Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran, swarga pun kadang dikritik pangeran, nak waya baru dikritik karena ada konteksnya. Apa konteksnya? Misalnya begini, saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab indukan Ihya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana Kibul Akhyar, sejarah orang-orang brilian itu nginduk kitab nomor Khilyatul Auliya 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub, ini karangan Abu Thalib Al-Maktub. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi, dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, bid'ah. Kalau terang di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia tak ngamal. Dunia itu seronok bener, dunia itu nggon batang, dunia itu jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan mbek asu, pokoknya ngomongnya sudah dinding.
Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Dan rata-rata orang sufi memang bodoh, kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia itu suara terus dia ini biasa lah orang sufi itu sembilan duaan terus orang lakoni popos ngerti-ngerti lesu pemangan wae lesu orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri. Terus kata beliau, sal sayyidah, sal hada sayyid, kamu tanya hada sayyid, maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu masih apa? Sadat maksudnya bukan habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau habib itu durian Nabi, kalau sayyid sadat itu sufia itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridha Allah karena apa? Kamu tuh bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini, karena sujud kamu, karena kebaikan kamu. Itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunia mi'yar, dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini, karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu rukuika, mahalu khumwa, dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madadul kalimat dani'ah, sesuatu yang murahan, apa? Yang murah. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usis sati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam, atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin cukup lebih besar, dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih dewan, kabeh kersane pangeran, sidik-sidik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal, males dari mewarnai bunyinya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Pendeknya roh dilingno wong alim wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan ilmu pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah orang sufi darani fikih mau kulit dia wis tok hakikat sembrono. Oh tak tobat nonton anak ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah komo sufi koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik buat pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Kalau bahasa gampangan orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saya gitu gerakan ekstrim. Makanya orang tak bahasa amar tidak peduli, tidak ngulang. Kalau saya bahasa saya kira repot terus. Ini penting kalau terang. Jadi kalau balik ini malah ya.
Sing dimaksud dunia ketika dikritik pangeran iku dunia sing sangka kata daniah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu, itu jenenge apa? Dunia, apa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, itu jenenge dunia, itu masru'atul akhirah. Maka dunia itu di dua status, apa? Siji masru'atul akhirah, dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, gue nak randi duit, sak penat-penat urip terus merasa nggak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya, ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali anu surip malah kepengen mati, saking kakean kasus ini, kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga, Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu gak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kulatur, kadang-kadang sufi kemudian goblok, ora iso ngaji. Dia nganggap dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho, gue nganti ning akhirat di swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok? Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat ape orang-orang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak melaratmu cek ngene iki kan, tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas, dunyel-nyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunia lara lah, ning akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara, tak jamin. Raine kan ketara nak ngono. Keliru omongan aku ning dunia lara lah sementing ning akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati dunia nggon lara iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunia loro. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Kemudian nak pengurus akhirat aku tak tekek lho. Mak kula pengurus ora sebenarnya. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira rata syafaat dia biarno karena ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Ini saya kutip dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yaltuq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kafadul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau nggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atas. Lam yadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak di empati blas. Tapi orang sufi itu ada jauh ini malah geblek bos, malah parah meneh. Sing situ atas hatine situ geblek dari Imam Syafi'i. Kena protesnya berarti Imam Syafi'i coba protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini
nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya saya untuk goblok-goblok, misalnya nobatkan. Enak wae wong fakir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya nggak sah, rukuknya nggak sah, Fatihahnya nggak sah. Jadi sing sufi, wah semane nobatno ora iso sholat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi sholat nggak dikawal. Jika banyak aliran di Jawa sholat ala kali Joko ya anu Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas hati ini orang gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya yang mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas hati ini. Jadi, kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fakih, makanya tidak masuk nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya tidak, fakih ya tidak. Makanya kalau Imam Syafi'i kritik itu, tapi alhamdulillah saya ada dua-duanya. Yang tidak sufi tidak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih, kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i yang meniku duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina itu berdasar pemalasan. Saya punya teman sufi banyak, saya ini kiai loh, punya teman sufi banyak. Tekon dengan kulo, terus dunia serusak, sementing saat ini sih ngatah-ngatah no istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran di sepuro pangeran ketika kamu orang alim tidak mulang? Memangnya kok iso di sepuro pangeran ketika kau suka zakat? Memangnya bisa di sepuro pangeran wis kira ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak weh. Ono keran coplok istibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kira ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun duwe, sing alim urun mulang. Kok enak? Dulunya mbok rusak terus kabeh dhewean. Menang sebenarnya keadaan rokok rata baturi ya tidak bisa. Sufi seperti itu tidak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah besok tasawuf awan serondok ini saking ekstrimnya beliau. Nah kenapa Imam Ghazali muji orang sufi, kitab-kitab risalah kusyirah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak gue, sufi-sufi yang belajar fikih, apa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Mau enak. Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman lu rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya malah pengiran kan melok dandani. Nah ketika rakyat didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu? Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar nggak nyindir 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu? Goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Kan ada cara alternatif. Terus tapi kan harus lewat pemilu, khususnya nanti pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rokin Jokno jadi calon presiden. Nah itu menjadi negara tahlil. Karena dia ya, tapi ngomong ekonomi ya iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya rarah deh. Kemudian langsung dibagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasarkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasarkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasarkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus uang marat kabeh? Tidak nak. Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblok, nak ono mah kecewa mbek makhluk ini. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Orang pegatan sakit, saya kira ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwih apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to. Makanya pangeran angannya manusia itu entek-entekan. Allah nanti ngendikan gini mas dalam pegatan. Unik ngendikan pangeran.
Ya rodok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika dua suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan akhirnya lebih makmur? Dan kenangannya suntung pegatan mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis aduh selemu goblok. Engko sing lanang karena bosen dijudisi untung saiki di bojo konak bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang dengan yang lalu mau gerutut tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter, zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu yang jadi pemimpin di demo, kok cek urip pantas di demo, nggak mati di kangenan. Kelakuan kok ngono, mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiting, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyo kiai dhisik. Iku ora, ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu mau presiden tok. Nabi itu kan mukjizat itu ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi itu ngaji. Dari masyarakat pun mukjizat orang keren blas. Mukjizat itu kudu nganggo tongkat. Jadi seru napa? Yang Nabi Harry Potter. Jadi Nabi itu mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng, mat. Caraku nabi-nabi dhisik udah tongkat apa no, mat. Jadi seru apa? Seru main sebelah, pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen di tongkat tahu Nabi dua. Kita ya sangar lah, jadi Nabi ngalor ngidul gak apa? Tongkat nggak sing ngelawan, plus terus ketemu segoro. Kan ya seru lah, misalnya orang Yogyo macam-macam tutup, terus likuifaksi do tenggelam kan, seru lah, apa? Kayak jarak pengiran dulu tuh. Dia matnya jauh tongkat, gampang nah masalah tongkat. Sekarang ngetok wit kan gampang tongkat itu. Memang kamu tongkatnya Nabi Musa terus digawe, dikai mori, terus dikai minyak ya ora, dijupuk wit diketokno memang kamu. Wong sing hebat itu sing nyekel dol ora. Ya jajal tongkatnya Musa tak kena kowe. Ora ono pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate cek aktif Pak Turki nantang Israel duel langsung. Yang di tongkat Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan nak oh sing sakti sing nyekel dul ora perkara tongkate. Nah cara dhisik sono HP Nabi Musa, HP-ne Nabi Musa luar biasa jare. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepingin jawab pengiran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Mat kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahar wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha ae. Gue mujizat ora padha wae wong nek berdua itu tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong kudus ngaji kabeh. Mangsaku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Jare kula ya kadang ya wong komentar. Gus Bayu ora kaya zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim po wong yo ngono. Kok bapak zaman Bandur Sam po ngono sampai zaman Basunan Bonang misal. Ayo jajal, masa wong Yogyo saiki ora kaya zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memang zaman iku wong ngaji kabeh. Tidak juga kan, sarahku kayak nak ngaji sing ngaji ya wong ngono-ngono iku pancet ngomong iku. Itu pengalaman. Makanya ketika Nabi Muhammad kemudian dimujizatkan Nabi Musa jabe pangeran wa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha ae nggo masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa ae mat. Terus mujizat-mujizatan mulang wis ngaten. Lho kula lho mau tawani pangeran mujizat kok lengkare Musa. Kula mboten purun. Ya perkara kok malah lucu. Nabi ngalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu kate biasa ya, sing kodang ku wong. Lah saiki ejek ning Turki. Nek kata tenan cek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Raja Tayyip manggon kono. Itu aneh-aneh lagi. Makanya penting yang dikatakan mukjizat itu ngaji. Yang ngaji itu bisa membentuk yakin.
Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan, ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu, jalur melarat terus kowe luwih iso lah. Wali itu jalur yakin. Alim ya iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat ya iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ku ridho, ora terbesit kepengin sugih, ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali, muni umpama tok wis ora dadi wali. Jadi fa inna law taftahu amala syaiton, karena mengatakan umpama itu wis buka pintu setan. Jalur apa ya? Nah alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Nak zuhud syaratnya rabi HP, rabi anan. Nak fakir rawleh diangen-angen. Nah milih apa rasa jadi wali? Gak usah ya. Kalau terang, ini penting. Kenapa saya sering ngeritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut toreko tertentu terus gak gelem ngaji takrib, akhirnya elingnya pangeran suwengi tapi sesucinya keliru. Masalah didik anak bojo keliru karena mau sementing la ilaha illallah la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah itu iman dengan aturan-aturan. Misalnya kita seneng cawe wedok terus buat sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah kok menurut Allah semengi terus pingsan, kesemper, terus nak tepak harus darani wali. Nak darani wali orang salam template, wah apa-apaanan. Mentor bapak ulo saking kerase. Lah wong darani wali ada melete keren aku jadi tak top aku jadi. Kok saged, Pak. Paling zaman akhir darani wali dadi gula wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin maklumno nak sing wali nak dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus sangat malam merek rokok Ruhin, misalnya rokok apa ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa juga? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji, caranya sesuci piye, caranya zakat, piye yang wajib zakat apa saja, caranya dekat. Tapi saya tidak wali kalah be, apa wong alim kalah be wali. Wong ini diceritani Gus, kuwi nek wong alim Gus, jejer be wong terkenal wali ku harus salaman beda nih. Ya akhirnya melarat nih salaman. Maksudnya salaman kok ada maknanya di Jawa Timur. Serau saat diterang maknanya apa? Wah kiri, wah gue bodoh ya wong alim mau kasut temen. Dia mau kasutnya perkara hasilnya itu. Itu ya sarap pisan bodoh ya. Semua kulon itu sih. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan, kamu suami ini masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib menghormati anak cucu dan itu juga perintah Allah. Terus Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf suami ini masjid busuk pikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang khair, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi ya selalu naka anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa'alilillahi khumusahu wal Rasulullah 1/5. Ada yang tanya lagi, wa selalu naka anil makhid. Istri saya cara ngakhid tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over, terus disebut itu istihadah apa? Kita tanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kulo kata, lalu tak kasihkan siapa? Ya selalu naka madayun fikun. Ora kok terus elong pengiran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu, bariku makan-makan ora ono ngono. Coba jika seseorang terkenal wali itu paling seuntungnya dekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Kritik aku enak aku kualat, gue wali, kok kritik wali. Gue cuma melok. Karena apa? Kita ini syafakotan di hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah ya hampir semua kitab ulama top itu menyertakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dulu, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang yes, iki halal, iki haram, iki
iki sholat begini nggak sah, ini pokoknya mulang aturan-aturannya pengiran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fayatuna wa, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya ajaba wa insya Allah. Kalau Allah mengendaki ya disembadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran, pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman, memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram, maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena dikatakan juga Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya, bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini, dulu tawaf itu udo, dulu tawaf itu bawa hubal lata, dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, cong tawaf itu aturannya gini, nggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isa, nanti di Marwah megang Nailah, setarnya gitu, dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang Isaf dan Nailah, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya sahabat itu dulu nggak mau disuruh sa'i. Nggak ya Rasulullah, kita ada sa'i, tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah, itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofa al-marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha. Istilah pengiran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam nggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang nggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Nama aturan main. Lalu kalau wingi pasanan wingi ini kalau mucal nopo tak benar ya. Kalau mucal Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, kitab fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim wis darani wali, nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Aku tak ngamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno slamet. Wong belajar ora kok ndongakno selamat. Mesti ini gue takut sih cara numpak sepeda motor piye lagi jadi nggak selamat. Wong isi sore ra mesti selamat. Ini orang iso pun ya iku badhe numpak sepeda motor nggak selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor aneh nggak? Aneh. Kalau kamu mau haji takut sih syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji mabrur. Ini enggak, masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur. Ora tanggo kula tak bisa itu. Untung ngomong Rembang rawat aku lho. Dadi ana sing wani. Agar mereka kaji Gus kula badhe kaji supaya sah piye Gus. Tak ulang kan. Tak ulang tenan Gus. Selain tentu belajar di manasik. Paling enggak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekone manasik ku dirungokno. Napa? Kadang ya ora tekone manasik ngantuk tok. Tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, kiswah Ka'bah itu mulak tohah bibit. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu nggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Kemarin dia kaji merubah kok gitu terus dia mau nangis servisnya akeh. Ini apa-apaan? Mau dibawa kemana agamanya? Benar sing ngomong juga dia ini nangis tenanan oleh nyangon itu akeh. Nah cara bapak nangis itu seru banget teman. Saya nangis ada jadi kiai. Pokoknya ulang nak ragilem sebulan lunas. Tobat sang ini tobat ya marah ini ini gimana? Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Terus ono wong ra iso salat, itu ngono salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ar-Fatihah ar ya kabeh itu ono urutan. Itu lama. Jadi makanya Rasulullahnya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika awal nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran itu yatlu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu, artinya apa coba? Ngulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka, artinya apa?
Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yastu alaihim ayati, artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum, artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina, artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf, anak-anak sarang yang idolakan saya itu, Gus, saya ingin di depan multazam dengan berdoa. Saya ngamini karena doa jenengan mustajab. Mohon ngaji sih, nak ngaji nggak tak dengar, nak eling, nak orang yang Gus. Ya Gus, oke, jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah deh. Ulang Bukhari Gus, kalau ngaji Bukhari ini ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Di situ lagi dengar dengar pemuda. Kalau dengar sederhana Gusti, bocah-bocah ini mungkin dan gunanya itu umati Rasulullah, bukan mulang bukan kedunya. Nah, amin ya, amin. Padahal di antara mereka kita orang sing donga ben rabi, kan wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam, semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi, purun mulang, purun napa-napa teng masyarakat. Wis iku tok amin amin pun. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia? Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawuh para kiai nak wong zina cok ben bakare dikuwetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara takbir gimana terserah gayanya kiai masing-masing. Mungkin Mustafa nonton payudara di guantum, mungkin ada corak menyerok. Roken dua pinter menaik nggak karya mau dikuwetok. Barokahnya takbir seperti itu, berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang nggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang nggak bodoh nih mergo apa jadi ilatih itu digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif, kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan uang tekone masih sudah jeleng apa tok terus gak jelas ini perkara apa. Kalau itu selingan nggak apa-apa kan, ya 1 jam, setengah jam. Lian itu tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau buatan sakit ya ini kan orang nganggur-nganggur ruhin, sofa kan sudah disokon mulang mabadi fikih ya. Ojo nyewa aku meski gede larang, ini kan murah 200.000, 300. Lha kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare bangun resiko gak seneng gede. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Mana jane kiai ngundang kiai cilik, kiai gede resiko. Misalnya mulang fikih ngongkon aku, wong wis sepakat. Nah, kalau gue kan sangat di 200 kan pantas kan ya? Ya biro mas. Nyorong, malah jare bangun kiai cilik itu tak bangel suka. Karena kiai gede, wong nyalami templek sidik ya isin. Nah, kiai cilik itu biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit, kiai cilik wis sakit. Tapi salah ilmu nerangun tapi akhirnya wis tok kono wae makome sudah. Ya saya ulang lagi ya, makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi, enggak, kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa, kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira enggak ngaji tasawuf, ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilokan. Sama tak cerita, Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Ini enggak kecil-kecilokan fikih lucu. Ya rasa tersinggung ya, sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering dolan ini Syaiban Ar-Ra'i, dia ulama sufi. Sampai muridnya gremeng, misu katas al-hadal dadi. Sak jenengan takok besoi ben dari Imam Syafi'i ben. Takok aneh kan. Mata qulu fi zakat, zakat cara kowe piye? Kalau Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya, di beberapa kitab ada. Mata qulu fi zakat, zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi atau ala madzhabi, menurut madzhabku apa madzhabmu? Dari Imam Syafi'i. Dia cara madzhab apa? Madzhabku wis roh dhewe, lha apa tak kok kowe? Ya rada cangkem elek tapi lucu tuh. Nah cara aku zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek sugih kabeh wajib zakat. Lah terus aturane pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibnya zakat. Ya men jare takok. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan keberkahan buat kita semuanya guys.
Dan oke, buat teman-teman semuanya yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orchid TV guys. Dan oke, buat teman-teman semuanya dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan panjang umur. Oke, terima kasih. Salah-salah dari kami, mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.